Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini kita berjumpa lagi pada tarawih, di mana kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk duduk lagi dalam majelis yang mungkin hanya sebentar, tetapi mudah-mudahan membawa faedah ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Malam hari ini kita akan membahas hadis ke-11, meninggalkan yang meragukan. Ya, meninggalkan yang meragukan. Sekali lagi nanti ini masih ada kuis lagi malam ini, maka terutama adik-adik remaja kami dahulukan nanti untuk menjawab kuis malam ini. Saya akan tanya pertama kali nama, terus sebutkan umur dengan jujur. Ya, nanti yang berhasil menjawab kuis dari hadis yang kita bahas, hadis ke-11, insyaallah akan mendapatkan buku ini, Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman. Saya akan kirim langsung ke alamat tujuan. Ya, buku ini Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman, saya tanda tangani, terus kirim ke alamat tujuan. Makanya standby, simak kajian ini baik-baik dan nanti dengarkan pertanyaan yang saya sebutkan, kemudian jawab persis seperti yang akan dijelaskan nanti di sini. Baik, kita lihat hadis ini tentang hadis meninggalkan yang meragukanmu. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, ya, dan kesayangan beliau, radhiyallahu anhuma, ia berkata, Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu, ambil yang tidak meragukanmu. Tinggalkan yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi itu mengatakan hadisun hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Jadi ini seputar meninggalkan yang meragukan kita. Ya, meninggalkan yang meragukan kita. Kita lihat dulu di sini keterangan hadis sibti. Tadi disebutkan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti itu adalah anak laki-laki dari anak perempuan. Kan Rasulullah SAW itu punya putri Fatimah. Fatimah itu nikah dengan Ali. Nah, dari Fatimah dan Ali ini ada Hasan bin Ali. Nah, karena cucu dari jalur perempuan, yaitu dari putri Nabi SAW Fatimah, maka disebut Sibti. Sedangkan anak laki-laki dari anak laki-laki disebut Hafid. Terus roihanatihi, roihana itu kesayangan. Enak dipandang seperti bunga dan wangi baunya. Enak dipandang seperti bunga dan wangi baunya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kita diperintahkan menjauhi yang syubhat, yang masih samar, yang masih ragu-ragu, dan diperintahkan beralih kepada perkara yang jelas atau yakin. Nah, ini para ulama katakan inilah yang disebut dengan sikap wara. Ya, inilah yang disebut dengan sikap wara. Jadi kita tinggalkan yang syubhat dan beralih pada yang yakin.
Orang yang melakukan seperti ini namanya orang yang melakukan wara atau orang yang memiliki sifat wara. Dia tinggalkan yang syubhat, yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Maka wara itu artinya ya tinggalkan yang ragu-ragu atau memang orangnya itu penuh kehati-hatian. Maka biasa diterjemahkan itu wara, itu orang yang penuh kehati-hatian. Kemudian hadis ini jadi faedahnya juga adalah pentingnya hidup itu dibangun di atas keyakinan. Pentingnya hidup itu dibangun di atas keyakinan. Adapun kaidah dari hadis yang bisa kita simpulkan adalah berpegang pada yang yakin, yang jelas, bukan pada yang syubhat yang masih ragu-ragu. Bukan pada yang syubhat yang masih ragu-ragu. Terus kaidah ini berlaku ketika kita melakukan kebaikan. Berdakwah dan berumah tangga suami istri juga dalam ibadah. Jadi pokoknya kalau ada yang masih samar, masih belum jelas, masih syubhat, itu ditinggalkan, kita pegang yang yakin. Ini termasuk dalam perkara ibadah kita, termasuk dalam berdakwah, termasuk dalam berumah tangga, ya, dan hal yang lainnya. Nah, ini saya ambil pelajaran lagi dari yang lainnya, yang meragukan. Ini ada faedah yang lainnya lagi di sini. Agama Islam tidak mengendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Jadi kalau kita mau beragama itu harus dengan keyakinan yang kuat. Tidak boleh dengan keraguan dan kebimbangan. Apalagi kalau orang itu banyak dimakan syubhat-syubhat di situ. Juga faedah yang lainnya lagi, jika Anda menginginkan ketentraman, ketenangan, tinggalkanlah keraguan dan buang jauh-jauh. Jadi kalau kita dapati, ya, ingin dapati ketenangan, ketentraman, maka tinggalkanlah keraguan dan buang jauh-jauh hal itu. Kemudian hadis ini juga jadi pelajaran, hendaklah menyampaikan sesuatu itu dengan singkat. Namun begitu luas maknanya, dengan singkat ya, ingat ya, dengan singkat. Maka ketika orang juga ingin mengkaji kitab tafsir, dia kaji juga dengan singkat. Penjelasan yang benar-benar jelas ketika itu yang bagus. Terus Syekh Ibnu Utsaimin katakan, seandainya seseorang membuat penafsiran atau penjelasan mengenai hadis ini dalam satu jilid buku yang sangat tebal, niscaya kandungan dua kalimat ini akan melebihinya. Faedah yang lainnya lagi, kalau kita disuruh meninggalkan yang meragukan, berarti syariat Islam itu membawa kemudahan. Coba bayangkan kalau orang itu mesti menuruti ragu-ragu, dia sholat ini dalam keadaan Allahu Akbar, ya. Dia mungkin ada ragu-ragu, wah tadi saya sudah wudu apa belum ya? Waduh, tadi saya kentut atau tidak ya? Namun kalau syariat dibangun di atas kemudahan, ya, itu bisa terjawab situ. Ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ambil yang yakin dong. Kalau memang belum batal ya pegang yang yakin yang belum batal tadi. Kalau memang sudah batal, sudah pegang yang yakin yang sudah batal tersebut. Maka tetap prinsipnya adalah Islam itu syariatnya membawa kemudahan. Dan faedah yang lainnya lagi, di sini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara syubhat
dan meninggalkannya. Diam terhadap perkara syubhat dan meninggalkannya. Maka kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang syubhat mendatangkan keraguan-raguan. Maka konsen pada yang halal. Sampai prinsip ini dijadikan oleh sebagian ulama seperti Umar, Ibnu Umar, Abu Darda, Ibnu Mas'ud. Mereka mengatakan, apa yang kau inginkan dari hal yang masih meragukan? Padahal di balik itu di sekelilingmu ada 4.000 hal yang tidak meragukan. Mungkin cuma satu yang meragukan, ada 4.000 hal yang tidak meragukan di situ. Kemudian hadis ini juga jadi kaidah atau jadi faedah penting. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa keluar dari perselisihan para ulama itu lebih afdol. Iya, lebih afdol. Milih pendapat yang kita terlepas dari perselisihan para ulama. Terus faedah yang lainnya lagi, meninggalkan dusta dan terus menjaga kejujuran akan membawa ketenangan, sedangkan dusta selalu membawa pada keraguan-raguan. Nah, sekarang saya sebutkan beberapa contoh kaidah di sini ya. Diingat contoh ini baik-baik. Barangkali nanti saya tanyakan tentang contoh-contoh ini. Contoh kaidah, tinggalkan yang ragu-ragu ya. Siapa yang yakin dalam keadaan suci. Ini saya habis wudhu nih. Mau sholat mungkin ada perasaan was-was kayak gini. Waduh, sholat saya, wudhu saya itu batal atau tidak ya. Dia padahal habis wudhu kemudian datang ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat. Waduh, saya sudah wudhu apa belum ya? Padahal itu yang yakin dia itu habis wudhu. Terus faedah yang lainnya lagi, siapa yang berhadas, ini contoh kaidah yang lainnya lagi ya. Kalau tadi itu siapa yang dalam keadaan suci ya. Maka dia pegang yang yakinnya dalam keadaan suci tadi. Terus siapa yang berhadas pada subuh hari, kemudian ia ragu-ragu setelah itu apakah ia sudah bersuci ataukah belum, maka ia dihukumi seperti keadaan pertama, yaitu ia dalam keadaan apa? Ia dalam keadaan hadas. Karena dia baru berhadas pada saat subuh tadi. Maka kita katakan misalnya kalau wudhu berarti dia itu belum berwudhu. Contoh lagi yang lainnya. Kalau tadi contoh pertama, yakin dalam keadaan suci, kemudian datang ragu-ragu sudah kentut atau belum ya. Terus yang kedua, yakinnya itu dalam keadaan berhadas pada subuh hari. Ya, jadi berhadas pada subuh hari, kemudian ia ragu-ragu setelah itu apakah ia sudah bersuci ataukah belum. Jawaban kita, ya belum. Terus yang berikutnya lagi, contoh kaidah, barang siapa yang sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka puasa. Jadi jam 4 kok tiba-tiba dia berbuka puasa, padahal ia masih ragu akan tenggelamnya matahari, maka batal puasanya. Karena yang yakin adalah matahari belum tenggelam. Terus ada contoh kaidah lagi, seorang membeli air dan mengklaim setelah itu bahwa air tersebut najis, padahal penjual itu tahu barang itu bagaimana. Maka yang diambil itu perkataan si penjual, bukan si pembeli. Nah, contoh-contoh yang lainnya nanti kita bahas di kesempatan berikutnya insya Allah. Jadi kalau kita lihat contoh kaidah, siapa yang yakin dalam keadaan suci,
maka datang ragu-ragu itu sudah berhadas atau belum, pilih yang dalam keadaan suci tadi. Terus kalau yang kedua, siapa yang berhadas pada subuh hari, dia sudah wudhu ataukah belum, maka kita jawab, ya kita jawab dia ini berhadas ya, berarti dia harus bersuci lagi. Bagi yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Jika ada, contoh ketiga lagi, jika ada orang yang pada sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka puasa, padahal ia masih ragu akan tenggelamnya matahari, maka batal puasanya. Karena yang yakin adalah matahari belum tenggelam. Nah, yang yakin ini yang jadi patokan kita. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Setelah itu kami buka telepon interaktif langsung di 0812 281 85131. 0812 281 85131. Baik, kami tunggu telepon untuk ya pembahasan ini, terutama kuis. Kami akan bertanya, sebutkan contoh kaidah meninggalkan yang meragukan tadi. Wallahu a'lam. Baik, silakan ada. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. 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 Iya, waalaikumsalam. Saya Galih dari Bekasi, Mas, boleh tanya? Oh, ini mau bertanya ya, ya silakan. Bekasi. Ya silakan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Iya, saya sudah jawab Pak. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Oh iya, dengar. Fokus ke telepon saja. Kalau Bapak dengar siaran nanti akan berbulak-balik jawab salam saya. Fokus ke telepon saja, matikan siarannya. Yang ingin saya tanyakan Ya. Terkait dengan pendapatan bunga di bank. Iya. Kalau di setiap bulan kan dikenakan biaya-biaya, yaitu biaya administrasi, biaya bulanan, dan biaya lain-lain. Iya. Kemudian di situ kita akan dapat pendapatan bunga. Nah, apakah boleh kalau pendapatan itu diimpaskan dengan biaya-biaya tersebut? Artinya pendapatan bunga dikurangi biaya-biaya, baru nanti selisih lebihnya itu dikeluarkan untuk dana ribanya, seperti itu. Bunga untuk bayar administrasi bank tadi. Biasanya kan ada di bank ada biaya administrasi, biaya bulanan, sama biaya pajak. Ya. Nah, itu kita impaskan dengan pendapatan bunga, sehingga nanti tabungannya nggak akan bertambah dan tidak akan turun. Baru nanti selisih lebih antara pendapatan bunganya kita keluarkan untuk dana ribanya, untuk fasilitas umumnya. Seperti itu, Ustaz. Kalau aturannya, kesimpulan dari penjelasan para ulama, dana riba tidak bisa. Oh iya. Ya. Dana riba itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Berarti kalau Bapak bayar dana riba itu untuk bayar admin, berarti Bapak pakai untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Jadi gimana? Maka dana riba tadi dikeluarkan secara total, administrasi potong dari tabungan sendiri langsung. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi total pendapatan bunga yang kita dapat harus dikeluarin semua. Iya, betul. Oh iya, baik Ustaz. Sama satu lagi Ustaz mau tanya boleh? Iya, silakan. Hukum transaksi pinjam meminjam efek seperti apa Ustaz ya? Bentuk apa? Pinjam meminjam efek, pinjam meminjam saham. Pinjam meminjam saham. Iya. Yang ditanyakan apa? Apakah itu diperbolehkan? Mungkin ini praktiknya juga belum banyak, cuma saya mau tahu hukumnya apakah itu diperbolehkan.
Saya belum bisa terangkan ya, harus ada perincian dalam masalah ini. Oh iya. Ya, coba baca di buku Ustadz Irwandi di Harta Haram Muamalat Kontemporer ada pembahasan tentang saham. Oh, baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada yang telepon lagi silakan. Baik, lewat YouTube coba saya jawab dulu. Saat Anda mau tanya, ya nanti sekali lagi kalau ada yang remaja yang pengen jawab, tadi sebutkan contoh meninggalkan yang meragukan. Ya satu contoh saja. Kaidah meninggalkan yang meragukan. Saat Anda mau tanya apakah hukum menikah dengan wanita satu suku? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Apa hukumnya buat SIM dengan cara nembak? Tidak berkah dan tidak boleh. Ya hukumnya haram. Terus Ustaz Anda sering bermimpi sama rahimahullah ibu dan rahimahullah kakak. Apa sebenarnya itu ketemu di mimpi? Ya mungkin cuma di bawah mimpi saja ya. Wallahu a'lam. Ustaz bagaimana menyikapi ketika di keluarga ada yang meninggal sedangkan di masyarakat masih sering mengadakan acara 37 hari sampai 40 hari. Apa hukumnya? Seperti tidak ada tuntunan namun menyikapinya dengan bijak dengan baik. Ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana? Dengan Aan di Bima Ustaz. Ini mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau jawab kuis Ustaz insyaallah. Umur berapa ini? Umur 25 Ustaz. Aan ya? Di Bima? Ya Aan di Bima Ustaz. Ya, coba sebutkan contoh kaidah penerapan dari kaidah tadi, meninggalkan yang meragukan. Bismillah. Pertama dia Satu contoh saja. siapa yang yakin dalam keadaan suci. Iya. Seperti ketika sholat dia lupa belum berwudu. Iya. Tapi dia tadi sudah yakin dalam keadaan suci Ustaz. Berarti Iya. dia dinyatakan sudah dalam keadaan bersuci Ustaz. Iya, bisa. Baik, nanti ada yang mau bertanya atau cuma kuis saja? Ya, gimana Ustaz? Mau bertanya lagi? Aan? Oh iya, kalian pertanyaan tuh bisa. Iya, bisa. Jadi begini Ustaz, di kampung saya khususnya di Bima sudah ada yang ini terkait corona Ustaz. Iya. Sudah ada yang positif corona, tapi di wilayah saya belum Ustaz. Iya. Tapi di himbauan bupati sama fatwa ulama setempat bahwa sudah ada himbauan untuk melakukan sholat berjamaah di rumah Ustaz. Iya. Tapi di kampung anak khususnya Ustaz, di sini masih masih banyak yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Iya. Terus asalnya Ustaz gimana Ustaz? Apakah saya, karena ini kan belum menunjukkan ada yang positif Ustaz di kampung saya. Apakah saya mengambil berpegang pada pendapat ulama setempat atau saya bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid Ustaz? Karena pertimbangannya di sini belum ada yang positif Ustaz. Kalau tiba-tiba ada yang OTG kemudian datang ke kampung antum dan ada yang kena, siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Pertanyaan sederhana saja. Kalau misalnya ada yang OTG, orang tanpa gejala masuk di kampung antum, kan kampung antum nggak lockdown. Iya Ustaz, enggak belum lockdown sih. Iya kan? Jangan terlalu pede dulu. Kampung antum bukan lockdown, walaupun nggak ada yang ini. Sekarang coba kalau ada yang masuk, satu saja ada yang terkena masuk di situ. Siapa yang tanggung jawab kira-kira? Pemerintah sudah tahu ini dampaknya luar biasa, maka pemerintah beri saran kayak gitu. MUI juga beri saran. Itu sarannya tuh nggak main-main loh itu. Itu saran untuk kepentingan nyawa seorang itu selamat. DKM takmir masjid nggak mau tanggung jawab kalau ada yang kena itu. Ada yang mati juga dia nggak mau tanggung jawab. Dia mau bertanggung jawab di sisi Allah nanti. Enggak. Dia berlepas diri nanti kalau ada yang kena itu. Maka DKM dan ini kurang pengetahuan, kurang mikir. Ya. MUI dan itu sudah kasih saran dan itu sudah berlaku. Kecuali kalau kamu bilang tadi MUI kasih saran kita tetap sholat di masjid. Nah itu baru saya jawab. Oh nggak apa-apa, MUI yang kasih saran kok. MUI aja sudah bilang tadi. Itu pengaruhnya tadi ya, karena ada ini penyakit yang tidak jelas, tidak terlihat. Jadi kalau masuk di satu kampung, orang yang kena juga tidak terlihat. Dia bisa masuk sampai dalam rumah, kena di dalam rumah, dan orang ini sehat-sehat saja gitu, yang dalam rumah yang bahaya. Siapa yang mau tanggung jawab kalau kayak begitu? Wong kampung antum nggak lockdown kok.
Kecuali kalau antum bilang kamu antum lockdown, Ustadz, kami tidak pergi kemana-mana, kami cuma di dalam kampung kami saja, kami nggak pergi kerja, semuanya dalam rumah masing-masing. Nah itu baru saya kasih saran, oh nggak apa-apa. Paham kan? Iya. Berarti tidak berdosa Ustaz ya? Iya enggak. Karena udah beberapa bulan Ustaz sudah nggak apa ya, udah nggak sholat Jumat di masjid. Sama saya juga sudah nggak sholat Jumat di masjid karena takut bahaya gitu. Daripada kena korban banyak. Gitu ya. Ya mudah-mudahan warga kampung sana bisa paham. Amin. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, itu. Barakallahu fiik. Nanti kirim alamat ya ke nomor HP ini biar dikirimkan buku nanti segera. Di SMS Ustaz, Iya di WA atau SMS monggo. di WA. Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Baik, masih ada lagi yang mau telepon bertanya atau yang jawab kuis, silakan. Baik. Berapa lama rentang waktu selesai azan kita masih dikatakan sholat awal waktu? Allah alam, patokannya urf ya. Kalau urf katakan masih awal ya. Assalamualaikum. 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 Gak ada? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengar suara saya, Pak? Halo? Suaranya Ustaz. Iya, dengar ya? Iya, silakan kalau dia mau ditanyakan. Mau kuis atau mau mau bertanya? Ini Bika Ustaz, bukunya kemarin udah. Oh, nje, ya. Mau bertanya silakan. Ya mau tanya Ustaz, misal saya berhutang dengan seseorang 1 juta Ustaz. Kemudian saya lunasi utangnya itu bukan dengan uang tapi dengan barang yang senilai 1 juta, itu boleh atau enggak Ustaz? Dia ridho enggak? Kalau sama-sama ridho boleh enggak Ustaz? Boleh kalau dia ridho. Kalau yang punya barang tidak ridho enggak boleh. Oh iya. Berarti enggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya enggak apa-apa. Dengan keridhoan dia. Iya, Ustaz. Ada lagi? Tanya lagi Ustaz. Iya. Ada lagi. Yang dimaksud mulazamah itu apa Ustaz? Apakah kajian privat dengan seorang Ustaz atau ikut kajian umum itu disebut mulazamah? Mulazamah itu ikut kajian private. Ya, dia private cuma berapa orang saja, tidak banyak, dan dia serius belajar sampai selesai. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Boleh nggak Ustaz, misal kita kan habis sholat fardu ada zikir baca ayat kursi. Misal kita nggak sempat baca ayat kursi itu, tapi kita baca ayat kursinya ketika sholat sunnah ba'diyah, itu boleh nggak Ustaz digabung niatnya? Yang dimaksud zikir ba'da sholat, kalau suruh baca ayat kursi ya pas setelah zikir ba'da sholat, bukan pas sholatnya ya. Jadi jangan digabung dengan sholat, jadi sendirikan begitu. Ada lagi? Dua lagi Ustaz. Iya, silakan. Ini ada pertanyaan, kalau soal yang hadis sholat 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram, kalau bagi perempuan dia hanya sholat di rumah saja, itu dapat keutamaan hadis itu atau enggak Ustaz? Nanti dia punya amalan yang lain. Jangan patokan semua hadis harus kena laki-laki dan perempuan semuanya gitu. Dan jangan menganggap kalau yang ini luput berarti perempuan luput kebaikan yang banyak. Masih ada amal soleh banyak sekali. Dia ngurus rumah itu amal soleh juga itu. Ngapain dia pedulikan hadis itu kalau masih ada kebaikan yang lain dalam rumah? Iya kan kebaikan bukan hanya fokus satu hadis saja. Sebagai istri dia jadi berbakti pada suami sudah kebaikan lagi. Ini nggak bisa dilakukan oleh suami, cuma istri saja. Dia ngurus anak-anak sudah jadi kebaikan bagi istri lagi, nggak bisa dilakukan oleh suami. Kenapa mau fokus pada satu hadis sedangkan masih ada pekerjaan yang lainnya juga, amalan lainnya masih banyak.
Jadi nggak sempit amalan itu ya. Amalan itu nggak sifatnya sempit. Saya harus fokus pada satu hadis terus tuh nggak kayak gitu ajaran Islam. Itu pikirannya masih sempit banget itu. Paham ya? Baik. Jadi paham. Terakhir ini Ustaz, Ya. misal kita ada orang melakukan sebuah amal yang menghasilkan pahala jariah, tapi kemudian suatu saat dia melakukan maksiat dikala sendiri. Padahal maksiat dikala sendiri itu kan menghilangkan pahala, Ustaz. Nah, apakah kemudian pahala jariahnya itu jadi hilang atau bagaimana, Ustaz? Jadi diulang apa tadi? Dia lakukan maksiat sendirian. Iya, tapi dia juga punya amalan pahala jariah, misal mewakafkan sumur atau mewakafkan Quran. Itu bagaimana? Nanti itu dosa sendiri, amal jariahnya juga sendiri ini bagiannya. Tidak perlu digabungkan gitu. Iya. Baik, Ustaz. Iya. Itu saja. Iya. Ustaz. Ya, Kum. Baik, jika ada yang masih mau telepon lagi, kami beri waktu 5 menit untuk jawab kuis. Silakan yang anak-anak remaja. Nanti akan dikirim buku langsung, ini baru 1 orang. Ada, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Fadel di Tangerang. Iya, silakan Fadel. Iya, Mau jawab kuis? jawab kuis. Iya. Sebutkan contoh penerapan kaidah meninggalkan yang meragukan. 1 saja. Barang siapa yang pada sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka puasa, padahal ia masih ragu akan tenggelamnya matahari, maka batal puasanya. Kenapa batal? Karena yang yakin adalah matahari belum tenggelam dan yakin tersebut tidak bisa dihilangkan dengan sekedar ragu-ragu. Nah, itu. Bagus sekali, Masya Allah. Nanti Fadel silahkan kirim alamat ya. Mau tanya nggak Fadel? Tidak, Ustaz. Nggak nanya. Ibu nggak mau nanya di belakang? Ibu nggak mau nanya? Enggak. Oh, enggak. Ya. Berarti cuma jawab kuis saja ya. Nanti kirim alamat ke nomor WA ini ya, nomor ini ya. Nanti biar dikirim oleh Radio Darussolin insyaallah. Iya. Ya. Nanti ditunggu lagi ke DS. Nggih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Silakan adik-adik remaja ada yang mau bertanya lagi atau ingin jawab kuis. Masih ada tersisa 2 buku. Masih ada waktu 5 menit. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Belva di Bandung. Delva di Bandung. Mau Belva di Bandung. Mau jawab kuis apa bertanya? Mau jawab kuis. Mau jawab kuis ya, silahkan. Sebutkan contoh penerapan kaidah meninggalkan yang meragukan. 1. Jika yakin dalam keadaan bersuci, Ya. lalu ragu sudah batal atau belum, Ya. maka ambil yakin dalam keadaan bersuci. Ya, 1. Contoh kedua. 2. Yakin berhadas pada subuh atau pagi, kemudian ragu sudah wudhu atau belum, Ya. maka ambil yakin berhadas dan harus berwudhu dahulu. Betul. Baik, contohnya 2. Masya Allah, bagus sekali. Mau bertanya lagi nggak Belva? Enggak. Enggak. Sekarang umur berapa Belva? 12 tahun. 12 tahun, berarti kelas. Ini yang kemarin jawab ini ya? Iya. Oh, Masya Allah. Kelas 1 SMP kemarin ya? Iya. Nah, tayo. Bukunya yang ini sudah didapat belum? Kalau enggak saya ganti buku. Belum. Oh, belum. Oh, buku yang sebelumnya ya? Iya, belum. Nah, ya. Kalau gitu nanti tunggu saya bukunya hadir ya, buku turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Baik. Nanti kirim alamatnya ya. Barakallahu fiik.
Baik, satu lagi masih ada kesempatan untuk menjawab kuis dan telepon, silahkan ya, ada di remaja terutama kirim ke 0812 atau telepon ke 0812 281 85131. Assalamualaikum. Iya. Terus Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Muhammad Aini Hasanah di Ciamis. Siapa namanya? Muhammad Aini Hasanah. Dipanggil apa? Mimi. Nini. Mimi. Iya, agak Mimi. Ya. agak kurang jelas. Iya. Di mana tadi alamatnya? Ciamis. Ciamis. Taib. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Jawab kuis. Nah, umur berapa sekarang? 23. Nah, taib. Mau apa ini? Kuisnya tadi sebutkan contoh penerapan kaidah meninggalkan yang meragukan. Apa tadi kaidahnya contohnya? Siapa yang ragu akan siapa yang sedang berpuasa, yang tengah berbuka puasa, terus ragu akan tenggelamnya matahari, maka dia dihukumi batal puasanya. Terus batal puasanya. Kenapa batal? Yang yakin yang mana, yang ragu-ragu yang mana? Oh, jadi ragu-ragu akan tenggelamnya matahari. Nah, yang yakinnya matahari belum tenggelam. Tenggelam, ya. Baik, ada mau tanya lagi nggak? Ada. Apa? Ini kan terus kalau misalkan kita punya tabungan, Ya. terus kita tuh dapat gaji, kita tuh mau niat disakatin tuh, terus dapat gaji, itu yang zakatnya tuh disatuin sama yang gaji kita atau cuma tabungan aja? Gabungkan dengan gaji juga walaupun gaji belum setahun. Oh. Iya, jadi misalnya mau Gitu. iya, kalau mau bayar di bulan Ramadan, tinggal masukin gaji yang baru tadi, misalnya baru bulan lalu digabungkan. Jadi tiap Ramadan bayarnya rutin terus untuk tabungan dan gaji tadi. Oh. Berarti yang itu doang yang pas akhir doang gajinya. Yang jelas yang gaji-gaji sebelumnya kan sudah dipakai. Pokoknya yang tersisa saja dalam tabungan plus gaji yang baru masuk gitu. Walaupun nanti belum setahun. Pokoknya gambarannya zakatnya itu dari yang sisa atau yang berada dalam simpanan. Oh iya. Jadi pas gajian jadi bayarnya. Biasanya itu mau bayar itu setahun sekali. Iya. Orang Indonesia itu biasanya pilih bulan Ramadan, maka bayarnya tiap Ramadan. Iya. Gitu ya. Jadi sebelum dipakai langsung dizakatin gitu. Gini, Itu yang gajinya. kayaknya masih punya ini, belum pemahamannya belum pas ini. Mungkin mau dikira bayarnya tiap bulan, bukan tiap bulan. Zakat itu. Terus? Kan mau niat tuh sekarang zakatnya kan yang itu yang tabungan di tahun. Iya. Terus dapat gaji yang sekarang gitu. Iya. Jadi itu sebelum dipakai langsung disatuin juga sama itu. Iya. Jadinya jadi simpanan gitu. Nggak apa-apa. Oh, iya. Atau mau dipakai dulu sisanya berapa gitu. Nggak mesti kotornya nggak. Pakai dulu nggak masalah. Yang penting mau dibayar sekarang gitu. Oh iya. Gitu ya. Ya. Beda ke kalian. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami rasa cukup. Sekarang sudah jam 9. Insyaallah besok ketemu lagi. Mudah-mudahan ada buku yang baru untuk kuis lagi. Demikian. Nanti yang tadi sudah telepon dan kami minta alamat, segera kirimkan alamatnya ya, agar segera buku ini sampai ke tempat ya yang telepon tadi. Mudah-mudahan bawa manfaat, bawa berkah, dan Allah terus membimbing kita dalam kebaikan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.